Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman tabloid media umat dan tentunya juga bersama Bung Agung Wisnu Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ihsan. Gimana keadaannya, Bung? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ini Bung Agung, ketika saya membaca terkait pemberitaan ya, terkait tentang update jumlah korban jiwa di Sumatera itu bertambah nih, ini berdasarkan dari BNPB ya. Ini bertambah menjadi 964 orang. Celios juga mengeluarkan hasil studinya yang mengatakan bahwasannya bencana ekologis di Sumatera periode November 2025 ini diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang luar biasa. Yang dari Celios sendiri mengatakan nilainya itu 68,67 triliun. Nah, ini mencakup banyak hal tentunya. Kalau kita lihat data dari Celius ya, seperti kehilangan pendapat rumah tangga, kemudian kerusakan rumah, infrastruktur, jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Bung Agung terkait hal ini? Ya, eh, dampak bencana banjir ini memang luar biasa, sehingga apa yang pernah dikatakan oleh salah satu petinggi BNPB yang mengatakan bahwa itu hanya rame di media sosial itu sangat tidak benar, karena sampai hari ini masih banyak malah beberapa warga yang belum terakses bantuan sama sekali. Ini sungguh sangat menyesakkan dada ya, karena seharusnya negara memiliki kecepatan untuk tanggap darurat, tapi ini sepertinya masih banyak yang belum bisa terkendalikan. Ini sampai jelas sekali kemarin wawancara Najwa Shihab dengan eh, Mualim ya, Gubernur Aceh, itu sangat jelas sekali karena memang di antara semua itu yang paling terdampak besar Aceh ternyata. Itu menangis ya, saya lihat ya, sangat sedih sekali karena memang sampai detik ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, dan kita tahu hampir di semua titik di mana itu Aceh itu masih banyak yang belum terakses, bahkan di beberapa daerah itu ada bau bangkai tanda petik ya, mungkin mayat-mayat korban yang belum ditemukan yang ada di dalam mobil-mobil gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah keprihatinan luar biasa, dan keprihatinan itu bertambah kuat lagi tentu dengan diprediksi yang dikeluarkan oleh Celios, yang menyampaikan bahwa ada kerugian dari banjir Sumatera ya, termasuk di dalamnya Aceh, itu sebesar 68,67 triliun rupiah ya. Jadi ini angka yang sangat besar sekali. Bahkan itu kalau dibandingkan dengan hasil dari tambang, tambang itu, penjualan hasil tambang yang merupakan penerimaan negara itu selama 2025 Oktober, per Oktober itu hanya 16,6 triliun. Artinya kerugian harta benda termasuk juga tidak bisa mencari mata pencaharian, kemudian juga kerugian yang lain termasuk eh, keterlambatan rantai pasok yang terjadi karena Celios memasukkan itu berbandingnya jauh sekali, 68,67 triliun kerugian, sementara dari tambang itu penerimaan negara dari penjualan hasil tambang itu hanya 16,6 triliun. Artinya keuntungan memang lebih banyak di kalangan apa namanya pengusaha-pengusaha itu. Sementara yang masuk ke negara sangat sedikit sekali, dan itu nggak sebanding dengan kerugian yang muncul. Kalau kemudian kita gunakan data Aceh ya misalnya, Aceh itu secara regional dia rugi sekitar 2,04 triliun ya. Ini lebih besar dari pendapatan bukan pajak yang dari tambang, itu hanya sekitar 929 miliar rupiah. Jauh sekali.
Terus kemudian dari hasil sawit itu sekitar 12 miliar, ya, hasil sawit penerimaan Provinsi Aceh dari sawit itu sekitar 12 miliar. Berarti 12 miliar tambah 929 miliar, ya nggak ada 1 miliar pun. Sementara kerugiannya sampai 2,04 triliun rupiah. Ini sangat menyedihkan sekali menurut saya. Ini menunjukkan bahwa ini belum dihitung yang lainnya nanti ya. Ini menunjukkan betapa kehancuran alam, kehancuran lingkungan, kehancuran sosial, kehancuran ekonomi masyarakat itu jauh lebih besar daripada kemudian membuka lahan-lahan sawit, membuka lahan-lahan tambang yang itu menimbulkan problematik seperti yang kita rasakan hari ini. Dan ini semua orang sadar hari ini bahwa memang itulah yang terjadi, bagaimana pembukaan lahan yang disebut dengan deforestasi yang sangat masif ya terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, ini mengakibatkan bencana banjir dan longsor luar biasa yang menimbulkan kerugian sangat-sangatlah besar, yaitu 68,67 triliun rupiah. Begitu, Bung. Ya, kerugian yang dialami bukan hanya dari sisi angka terkait materi aja ya, tapi juga korban jiwa ya, Bung Agung yang Nah, itu kalau korban jiwa dihitung lagi, mungkin satu jiwa dihitung 100 onta, kalau dalam pandangan Islam lebih pusing lagi itu. iya, ini saya Pusing lagi. melihat data aja 900 lebih jiwa itu kan, ini sudah Hmm. ya Allah gitu kan. Apalagi ini Itu belum yang baru ketemu loh, Om. Itu yang baru ketemu nah loh. itu baru Artinya kan masih ada yang lain kan, yang belum ketemu kan. nah itu belum belum ada data-data yang lain kan yang belum Hmm. masuk di input dan sebagainya. Nah, ada yang menarik juga, Bung Agung, terkait tentang deforestasi nasional ya. Ini ada yang mengatakan bahwasannya ini deforestasi nasional ini gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Ini apa maksudnya ini, Bung Agung? Jadi gini, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menghilangkan satu item yang sangat penting, Apa itu? di mana item itu sebenarnya menjadi penjagaan cukup sistemik ya untuk negeri ini, yaitu mempertahankan 30% kawasan hutan. Itu nggak boleh dibuka sama sekali. Nah, mempertahankan 30%. Nah, sehingga di dalam, kalau kita baca eh, akhir dari proses ini semua, semenjak undang-undang Omnibus Law itu ditetapkan, sehingga tidak ada pembatasan 30% kawasan hutan nggak boleh dirambah sama sekali, itu akhirnya menyebabkan banyak kalangan begitu sangat mudahnya dia merambah hutan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan, apakah untuk sawit, apakah untuk tambang. Dan ini disebutkan data yang sungguh sangat mengerikan, ada kenaikan 81% pembukaan lahan hutan itu ya gara-gara peraturan tadi. Karena Ya, peraturannya tidak dimasukkan lagi, artinya tidak ada pembatasan orang masuk ke dalam hutan untuk melakukan penebangan hutan-hutan yang sangat besar-besar itu. Pohon-pohon yang sangat besar itu untuk apa? Menanam sawit dan membuka tambang. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kan pembukaan lahannya, pohon-pohon yang gede itu ditebangin demikian rupa, diganti dengan sawit misalnya. Kata Pak Prabowo dan kata dosen IPB yang menjadi pelindung dari sawit ini, katanya pohon sawit itu juga hutan karena mm, dianggap dia juga pohon, kemudian menutupi tajuk-tajuknya. Dia nggak ingat bahwa salah satu tantangan terbesar alam itu adalah ketika tumbukan air mengenai tanah. Jadi ketika hujan deras mengenai tanah ada tumbukan kan. mm, Begitu tumbukan selama ini jadi air jatuh ke tanah langsung. Begitu air jatuh ke tanah langsung, biasanya kalau pohon-pohon besar mampu menyerap air. ya, Karena apa? Akarnya begitu sangat dalam, sehingga dia diserap, sehingga dia akan masuk menjadi sungai bawah tanah nantinya. Nah, kalau dengan hutan sawit, atau namanya pohon sawit, maka limpasan air di permukaan itu jauh lebih besar.
mereka tidak mampu menyerap karena akar-akarnya akar-akar yang sangat sangat dangkal, akal-akal serabut yang sangat dangkal, yang otomatis begitu airnya masuk, menggerus lahan, ya akhirnya terjadi banjir. Tidak mampu dia menahan air gitu. Itu yang terjadi. Apalagi tambang. Tambang itu kan bukaan yang sangat luas, nggak ada tanaman sama sekali. Ya begitu masuk blek ya kemudian terjadi penggerusan-penggerusan. Dan inilah yang menjadi masalah yang ada di Sumatera. Dan eh, terjadinya deforestasi, terjadinya penebangan hutan untuk kawasan sawit, untuk kawasan tambang, dengan apa yang disebut dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, terutama yang paling besar di masa Zulkifli Hasan, Hmm. yang itu 25 kali Pulau Jawa, Anda bisa bayangkan ya, luasnya itu 25 kali Pulau Jawa, karena sekitar 1, sekian juta hektar, maka anda bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan berapa penggerusan lahan yang terjadi. Ya wajar bahwa itu semua gara-gara apa? Kayak salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan kewajiban 30% kawasan hutan. Hmm. Artinya ya boleh merambah masuk seluas mungkin, nggak ada masalah, yang penting legal. Nah Hmm. hari ini kan semua dikatakan legal ya. Oh Ya. saya legal, kok saya punya izin. Nah sementara izin-izin itu tidak pernah memperhatikan aspek lingkungan. Hmm. Apa yang disebut dengan izin pinjam pakai kawasan hutan diobral demikian rupa tanpa memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Akhirnya yang terjadi seperti yang kita lihat hari ini, problematik luar biasa yang terjadi, dan itu betul-betul salah satu yang memperparahnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana tercatat Hmm. Sumatera Utara itu kehilangan 19.563 hektar. Kemudian Sumatera Barat 10.521 hektar. Aceh itu 14.890 hektar. Ini kehilangan hutan yang sangat masif di 3 provinsi ini, dan tentu kita paham bahwa ini hasil dari kong kali kong menurut saya antara DPR dengan pemerintah saat itu, yaitu Presiden Jokowi yang memang memberikan karpet merah begitu rupa untuk investasi sebesar-besarnya, termasuk peluang untuk merambah hutan. Hmm. Sehingga menurut saya hari ini yang salah satu harus bertanggung jawab ya DPR yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Saudara Jokowi yang menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga perambahan hutan begitu diperparah demikian rupa. Pertanggungjawabannya harus sampai ke sana menurut saya, Bung. Ya, ya, Bung Agung, ini ada yang menarik juga, Bung, terkait tentang Caimin meminta 3 menteri taubat nasuha terkait bencana banjir, yang dimana 3 menteri itu Menteri Kehutanan, kemudian Menteri ESDM ya, Ya. kemudian satu lagi Menteri Lingkungan Hidup. Nah, Hmm. walaupun Pak Pak Raja Juli Antoni sudah mengatakan juga bahwasannya Caimin sudah meminta maaf. Nah, sebenarnya ada apa ini, Bung Agung? Oke, pernyataan Cak Imin itu disampaikan di tanggal 4 Desember 2025 ya, sekitar 6 hari yang lalu. Menurut saya pernyataan itu menarik, walaupun sudah minta maaf ya, tapi saya tertarik dengan pernyataan ini menurut saya. Jadi Cak Imin itu meminta sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, meminta agar 3 menteri itu melakukan tobatan nasuha, yaitu Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kemudian Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Nur Raufik. Nah, karena saya pada posisi ini sepakat sebenarnya pada Cak Imin. Kenapa? Gini, kita kan udah ngobrol tadi bahwa bencana banjir yang terjadi di Sumatera ini bukan sekedar soal eh, alam, tetapi ada problematik terkait deforestasi. Nah, terkait deforestasi itu 3 menteri ini memang yang sangat terkait. Satu, Menteri Kehutanan. Kenapa? Menteri Kehutanan itu yang mengeluarkan IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Oke. Nah, oleh karena itu Menteri Kehutanan menurut saya sejak sekarang ini Raja Juli Antoni sebelumnya dan sebelumnya, Hmm. semenjak Orde Baru, menurut saya harus diminta pertanggungjawaban karena mereka lah yang mengeluarkan IPPKH itu. Dan yang kedua, Menteri ESDM. Karena Menteri ESDM itu yang mengeluarkan izin usaha pertambangan, termasuk tentu pertambangan yang masuk di kawasan hutan. Oleh karena itu Pak Bahlil saya yakin mengeluarkan izin-izin itu. Nah, berarti Pak Bahlil dan menteri-menteri ESDM sebelum-sebelumnya itu harus dimintai pertanggungjawaban juga gitu.
Kemudian yang ketiga itu Menteri Lingkungan Hidup. Karena Menteri Lingkungan Hidup itu menentukan sebenarnya apakah izin lingkungan terhadap suatu perusahaan itu dibolehkan atau tidak, yang menyangkut tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Seharusnya kan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang menjadi pakem, sehingga dari situ akan dikeluarkan izin. Kalau kemudian izin-izin itu merusak lingkungan, maka Menteri Lingkungan Hidup sekarang dan sebelum-sebelumnya yang memberikan izin pada ruang-ruang yang berisiko terhadap lingkungan hidup, maka harus dimintai pertanggungjawaban juga gitu. Sehingga harusnya Cak Imin tidak usah minta maaf menurut saya gitu, karena memang ini harus dituntaskan gitu. Dituntaskan. Saya mendukung agar dituntaskan sampai, bahasa saya, tobatan nasuha itu ya sampai diusut secara hukum, baik pidana maupun perdatanya. Kalau perlu ada yang melanggar hukum ya masukkan penjara, menurut saya begitu. Termasuk dalam pikiran saya tobatan nasuha harus dilakukan oleh presiden. Kenapa presiden? Karena presiden yang membawai mereka. Nggak mungkin 3 menteri ini akan berjalan demikian rupa kalau presidennya nggak nyetujui. Sehingga harus diusut Pak Jokowinya juga gitu menurut saya. Dan yang ketiga harus diusut juga DPR-nya. Kenapa? Karena DPR-nya yang melanggengkan undang-undang adanya karpet merah untuk investasi yang merambah hutan kok. Loh, terus gitu semuanya kena. Iya, menurut saya. Udah sekarang ini kalau mau serius ya, kita mau serius ya tobatan nasuha. Hmm. Kalau saya melihat, saya dukung. Cuman saya melihat tobatan nasuha yang dikeluarkan oleh Cak Imin omon-omon gitu. Oh, setelah minta maaf udah diem aja gitu kan. Karena memang soal bencana ini ada 3 level berpikir dan 3 level solusi. Pertama, berpikir dangkal. Berpikir dangkal itu ketika membahas bencana hanya melihat satu faktor, misalnya karena cuaca yang ekstrim, karena hujan yang deras gitu. Dan biasanya yang mikir begini itu pemerintah. Lihat aja komen-komen pemerintah ketika pernyataan awal-awal itu kan, ini karena cuaca ekstrim, karena siklon tropis, sebagainya kan gitu. Nah, yang begini-begini cara berpikir dangkal, ngelihat bencananya dari satu faktor. Nah, solusinya pun ya receh gitu. Hanya sebatas tanggap darurat. Sudahlah tanggap darurat, nggak cepat nanggapi, sudahlah nanti ada dana untuk tanggap darurat dikorupsi. Nah, biasanya yang korupsi ya pemerintah lagi gitu. Jadi sudah cara berpikirnya dangkal, solusinya dangkal, dikorupsi. Dan biasanya yang melakukan demikian pemerintah. Ini clear menurut saya ya. Kemudian yang kedua, membaca bencana itu berpikir mendalam. Yang berpikir mendalam itu mulai membaca dari aspek pola dan interaksi antar faktor gitu. Misalnya interaksi antara curah hujan dengan pembukaan lahan. Curah hujan dengan izin-izin pinjam pakai kawasan hutan yang diobral demikian rupa. Izin usaha pertambangan yang diobral demikian rupa. Interaksi antara curah hujan dan pembukaan lahan atau deforestasi itu dibaca secara total sehingga muncullah ide semangat untuk ayo hijaukan kembali hutan dan semangat untuk misalnya yang ditawarkan oleh Celios moratorium pertambangan misalnya. Ya, konteksnya ke sana. Ya, ada berpikir yang ketiga yaitu berpikir sistemik. Kalau yang kedua tadi berpikirnya antisipatif, solusinya antisipatif. Kalau yang ketiga itu berpikir sistemik. Melihat bukan sekedar deforestasinya, melihat bukan sekedar izin usaha pertambangannya, tapi dilihat mengapa kok itu bisa keluar. Hmm. Ternyata kalau kita usut, sistemnya yang problematik. Apa itu sistem kapitalisme? Di mana kapitalisme itu memang ada yang disebut dengan al-hurriyatu tamaluk, memberikan kebebasan memiliki, termasuk di dalamnya memiliki hutan. Konsesi-konsesi hutan, konsesi sumber daya alam yang melimpah diserahkan kepada swasta, private sector gitu. Nah, inilah yang problematik. Akhirnya, karena logikanya pertumbuhan ekonomi dengan ekstraktif, ya sudahlah diobral demikian rupa, lingkungan nggak punya harga. Nah, ini kapitalisme. Oleh karena itu, solusi sistemiknya ya ganti kapitalismenya. Karena mau gonta-ganti menteri, mau coba-coba mengatur lingkungan hidup, selama sistemnya kapitalis, ya omon-omon. Mau ganti presiden 1000 kali, mau ganti menteri 1000 kali, kalau sistemnya masih kayak begini, ya kita akan merusak lingkungan, itu udah kepastian gitu. Nah, di konteks inilah sebenarnya Islam punya solusi gitu. Bagaimana Islam ingin mengganti kapitalisme ini, sehingga betul-betul pembangunan itu sumber daya alam yang melimpah itu milik rakyat termasuk di dalamnya hutan ya karena
milik rakyat, dia akan dibangun untuk kemaslahatan. Kalau memang hutan itu hanya boleh dibuka 20%, ya 20% saja, nggak boleh lebih dari itu. Dan 20% pun harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai dibabat demikian rupa, rakyat yang rugi semua. Hari ini apa yang terjadi? Oligarki dapat untung, enak hidupnya, ya kan? Sementara rakyat yang dapat bencananya, yang sampai hari ini tidak pernah diselesaikan. Oleh karena itu waktunya menurut saya kita harus transformasi sistem. Kalau bahasa saya bukan sekedar tobatan nasuha omon-omon, Hmm. tapi tobatan nasuha sistemik. Nah ini yang menurut saya dorong untuk dilakukan oleh semuanya. Nah, dimulai dari apa? Beresin hukumnya semua, ganti sistemnya. Begitu, Bung. Ya, bukan hanya sekedar taubat nasuha secara pribadi ya, Bung Agung, Ya, tetapi betul. harus juga taubat nasuha secara sistemik. Sistemik. Luar biasa. Terima kasih Bung Agung atas waktunya. Mudah-mudahan ke Oke. depannya kita bisa ngobrol lagi terkait tentang perkembangan isu-isu yang beredar atau yang sedang dibicarakan atau sedang viral di negeri kita ini. Sekali lagi terima kasih Bung Agung. Dan untuk para sahabat tabloid Media Umat, terima kasih telah menyaksikan program Embois di tabloid Media Umat. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.